Baik, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan tugas review 3 jurnal yang dosen pengampunya adalah Pak Adi Mursalin SEMN. Tugas ini disusun oleh saya sendiri, nama saya Lamat, NIM 1910417015, kelas E3 Akuntansi pada Universitas Panjabakti Pondana, jurusan Ekonomi Manajemen. Dalam hal ini, yang melatar belakangi saya melipir jurnal ini adalah bahwa desa adalah desa, dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak personal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Penulis merasa perlu mereview ketiga jurnal ini dikarenakan latar belakang pekerjaan penulis merupakan pegawai yang bekerja di dinas atau instansi pemerintah, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal ini juga agar penulis dapat memahami masalah-masalah yang muncul di permukaan berkaitan dengan kinerja perangkat desa dan pembangunan desa, serta juga sebagai bahan referensi untuk penulis menyiapkan tugas akhir atau skripsi. Dalam hal ini, perbandingan 3 jurnal 1, 2, dan 3, kita lihat dari judul pemahaman manajemen perdesaan pada perangkat desa di wilayah Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara Kediri, Lungsongo 19@gmail.com, itu adalah emailnya. Terus volume 02 nomor 01 April tahun 2015. Nomor ISSN 2355/7249, itu adalah jurnal pertama atau nomor 1. Jurnal kedua, manajemen pemerintahan dalam pembangunan desa di Desa Lemah Abang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, disusun oleh Hani Purnamasari dan Rahmat Ramdhani, program studi ilmu pemerintahan FISIP Universitas Singapura Bangsa Karawang. Email hani.purnamasari@fisip.unck.ac.id. Volume 04 nomor 02 Oktober tahun 2018. Sedangkan jurnal yang ketiga, peningkatan kualitas perangkat desa guna penetapan pelaksanaan pembangunan desa Ilotidea, Kabupaten Gorontalo. Penusun Nirmala Asahi, program studi administrasi publik Universitas Gorontalo. Email nirmala.aprianti@yahoo.com. Volume 1 strip nomor 1 April 2018. PISSN 2614 strip 2112. EISSN .2 2614 2090. Selanjutnya, sumber http://ojs.ojs.unkediri.ac.id/indeks.php/epektor artikel view 7935. Yang jurnal kedua, http://research.net/publication/3345288806. Sedangkan jurnal yang ketiga, http://www.research.net/publication/3288223084. Persamaan, ketiga artikel jurnal di atas berkenaan dengan pengaruh motivasi kerja terhadap pembangunan desa. Ketiga artikel jurnal tersebut dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Perbedaan objek penelitian
maksudnya objek penelitian pada ketiga artikel jurnal tersebut berbeda. Kemudian pada artikel jurnal 1, objek penelitian adalah perangkat desa di wilayah Kecamatan Semen Kediri. Kemudian pada artikel jurnal kedua adalah Kecamatan Lembah Karawang. Pada artikel ketiga adalah Desa Ilotidia, Kabupaten Gorontalo. Jumlah kata pada ketiga judul artikel jumlah di atas mengalami perbedaan. Judul artikel pertama mempunyai 12 kata, sedangkan artikel yang kedua mempunyai 10 kata, dan judul pada artikel jurnal 3 mempunyai 13 kata. Tahun penulisan artikel jurnal di atas artikel mempunyai perbedaan dan dua artikel memiliki kesamaan tahun penulisan. Artikel jurnal 1 dipublikasikan pada tahun 2015, artikel jurnal 2 dipublikasikan tahun 2018, dan artikel jurnal 3 dipublikasikan pada tahun 2018. Yang melatar belakangi pemberdayaan masyarakat perdesa merupakan konsep pola pengembangan SDM pada tingkat kemandirian yang ditandai dengan adanya produktivitas PSSI dan partisipasi masyarakat pelaksanaan di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Metode yang digunakan dalam bentuk ceramah dan diskusi. Dengan demikian, desain evaluasi yang digunakan adalah evaluasi kumulatif melalui pretest dan proses secara kualitatif melalui diskusi atau tanya jawab dengan menentukan selama penyebaran materi yang sampai selama proses konsolidasi berlangsung antara peserta dalam penyaji materi. Pelaksanaan dapat menghasilkan manajemen telah memahami konsep lembaga kebijakan dengan merupakan peraturan yang mengatur isi pemerintah, telah dipahami resmi dan peraturan normatif dalam pengelolaan lembaga desa, dan telah memahami posisi pedesaan masyarakat dalam keadaan pengelolaan kelembagaan. Ini adalah pada jurnal yang pertama. Sedangkan jurnal yang melatarkan jurnal yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tapi dalam pembangunan yang merata semua lapisan masyarakat yang dimulai dari pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan meningkatkan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan informan kepada kepala desa, lembaga sekdes, lembaga habang, ekonomi dan pembangunan, kepala dusun, dan 2 orang masyarakat desa. Lembaga habang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan dalam pembangunan desa di desa Lembaga Habang dilihat dari perencanaan belum efektif karena masih kurangnya sosialisasi masyarakat tentang rencana pembangunan desa dan pengorganisasian manajemen pembangunan desa dan selanjutnya. Kemudian yang melatar belakangi jurnal ketiga, penelitian ini bertujuan mengetahui peningkatan kualitas aparatur desa dalam rangka memperkuat pelaksanaan pembangunan di Desa Ilotidia, Kecamatan Tilogo, Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan metode deskripsi kualitatif data perolehan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 responden dari total populasi 50 responden. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan, yaitu pertama, kualitas aparatur desa masih belum optimal atau masih sangat perlu ditingkatkan. Kedua, kemauan dan potensi aparatur desa serta dampak dan pendekatan tata kelola dan pelaksanaan pembangunan belum dimaksimalkan karena sumber daya manusia masih terbatas. Kemudian kita lihat di persamaan ketiga artikel jurnal, para penulis tak menjelaskan latar belakang kenapa motivasi kerja di desa. Tidak ada pendukung yang menunjukkan adanya masalah pengaruh emosi terhadap. Kemudian penulis artikel pun jurnal 1 yang memiliki pemahamannya memperasa desa berperangkat di wilayah Kabupaten Semen Kediri. Memaparkan penelitian motivasi ini dilakukan karena persaingan yang terjadi antara pengusaha yang satu dengan yang lain dengan menggunakan berbagai macam cara untuk meraih suatu yang diinginkan perusahaan itu sendiri, dan sumber daya manusia berperan penting dalam suatu kelangsungan. Tanpa adanya sumber daya manusia, maka kegiatan di desa tidak akan berlancar dengan baik. Kemudian penulis artikel jurnal kedua memperkap penelitian berdasarkan dari penuturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang pemerintah.
Kemudian kita lanjutkan pada penulis artikel yang ketiga, merupakan penelitian organisasi pemerintah atasan inilah yang mencamarkan tugas-tugas dekonsentrasi dan desentralisasi secara operasional di desa. Manakala mekanisme operasionalnya terkoordinasi dengan baik, maka alur-alur pelaksanaan tugas akan mengalir dan turun terselenggara secara sistematis ke delta organisasi pemerintah desa. Apalagi tertata dan tersistem dan terpadu secara baik, maka sudahlah pasti pelaksanaan tugas-tugas operasional akan berjalan lancar dan mudah untuk mencapai sasaran, walaupun volume tugas memang bervariasi dan sulit. Kemudian kita lanjutkan kepada permasalahan atau di dalam penelitian. Kita lihat di sini yang jurnal yang pertama, penulis menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah masih lemahnya kualitas proses dan substansi yang hasil dari kegiatan manajemen pengembangan desa menjadikan pembangunan di desa belum mampu menghasilkan perubahan yang berdaya guna. Masih belum memaksimalkan proses kegiatan manajemen kelembagaan desa tersebut merupakan implikasi dari lemahnya kapasitas aparatur pemerintah desa terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang tema tersebut, belum maksimalnya kapasitas para perangkat desa tersebut dikarenakan belum memadainya informasi dan pengetahuan dalam lingkup manajemen kelembagaan desa. Kemudian kita lihat lagi pada jurnal yang kedua, penulis menjelaskan permasalahan penelitian, artikel jumlahnya adalah bagaimana perencanaan dalam manajemen pembangunan desa Lembang. Kemudian bagaimana pengorganisasian dalam manajemen pembangunan desa di Desa Lemah Abang. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam manajemen pembangunan desa Lemah Abang dan bagaimana kontrol dalam manajemen pembangunan desa Lemah Abang. Kemudian permasalahan yang jurnal ketiga, penulis artikel jurnal 3 ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara nyata, komprehensif dan mendalam atas hasil penelitian pada proyek yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Dari penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat melengkapi dan bahan kajian bagi pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam mewujudkan sumber daya aparatur pemerintah desa yang berkualitas sehingga mampu bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka menjalankan otonomi desa. Kita lihat dari persamaannya ketiga jurnal penulis artikel jurnal di atas memaparkan permasalahan dalam artikel jurnal mereka. Penulis artikel 1 dan 3 merumuskan permasalahan penelitian dengan menggunakan kalimat pernyataan dan menurut pedoman tulisan artikel ilmiah salah-salah tersebut ditemukan dalam bentuk kalimat tanya. Sama-sama tidak jelas dalam rumusan masalah penelitian karena tidak ditemukan di kenyataan penelitian pada artikel jurnal 1 dan artikel jurnal ketiga. Perbedaan terletak pada penulisan artikel jurnal 2 yaitu permasalahan dirumuskan dengan menggunakan kata tanya dan kalimat tanya yang diakhiri dengan tanda tanya dan penulis artikel jurnal 2 merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Kita lanjutkan tujuan penelitian. Tidak ada tujuan penelitian, tidak ada tujuan penelitian, dan tidak ada tujuan. Ketiga-tiganya sama. Kemudian kita lihat dari kajian pustaka atau landasan teori. Kita lihat dari teori yang digunakan oleh penulis adalah menurut melalui SP Hasibuan 2001.2 manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pembangunan sumber daya manusia dan sumber-sumber airnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Richard L. Duff 2002.8 mengartikan manajemen dengan menyampaikan sasaran organisasi dengan cara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi, serta pengertian lain dari beberapa ahli diantaranya adalah menurut Andrew F. Sikula dalam Hasibuan 2001 yaitu manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan seterusnya. Kita lihat lagi pada tindak lanjut pada jurnal yang kedua untuk kajian pustakanya adalah teori yang digunakan oleh penulisan adalah menggunakan teori menurut Melayu SPAC Buan 2001.22 manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Richard L. Duff
2002.28 mengartikan manajemen dengan pencapaian sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian sumber daya manusia organisasi. Pengertian yang lain dari beberapa ahli dan antaranya dalam menurut Andrew F. Sikula dalam Hasil-Buan 2001.2 yaitu manajemen pada umumnya terkait dengan aktivitas perencanaan pada organisasian, pengertian dan pendapat pengarahan motivasi komunikasi yang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki. Sedangkan menurut G. Alteri dalam Hasil-Buan 2001.22 menjelaskan diartikannya dengan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan pengorganisasian. Selanjutnya pada jurnal ketiga, teori yang digunakan adalah oleh penulis di sini adalah menggunakan teori menurut Pariata Westra dan kawan-kawan dalam Ensiklopedia Administrasi 1981.2268 menjelaskan pula kualitas diartikan dengan nilai-nilai sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh diri sendiri atau orang-orang pemimpin agar ia dapat menjadi pemimpin yang baik. Nilai ini tersebut dekatkan dengan sifat-sifat dapat diklasifikasikan atas: vitalitas, intelijensia, humanitas, dan moralitas. Kemudian kita lihat pada persamaan penulis artikel jurnal 1, artikel jurnal 2, dan artikel jurnal 3 menggunakan teori motivasi. Menurut artikel jurnal 2 dan artikel jurnal 3 menggunakan angka pemikiran dan proses penelitian. Kemudian perbedaannya kita lihat dari ketiga artikel jurnal di atas, penulis artikel jurnal 1 tidak ada menjelaskan angka pemikiran dan hipotesis dalam majelis katakannya. Kemudian kita lihat pada metode penelitian, desain penelitian yang pada jurnal pertama, jenis penelitian digunakan oleh penulis adalah explanatory research. Penelitian explanatory adalah penelitian yang ditujukan untuk menguji suatu teori atau hipotesis, guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Metode sampling, teknik pengambilan dalam penelitian ini menggunakan studi sampel random atau sampel acak. Sampel dalam penelitian ini diambil sebesar 25% dari evaluasi atau 25% kali 45 orang atau 11 orang. Variabel penelitian yang digunakan dalam perusahaan ini jurnal 1 terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 1 adalah motivasi kerja dan variabel terikat adalah teknik karyawan. Teknik analisis data dalam artikel jurnal 1 ini tidak ada kejelasan mengenai teknik analisis pada tulisan, hanya digunakan instrumen skala pengukuran yaitu skala Likert untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Yang jurnal kedua kita lihat adalah metode penelitian, desain penelitian, juga penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan yang mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang dituju. Metode sampling tidak dijelaskan metode sampling yang digunakan dalam juga ada jumlah populasi dan sampel yang diambil. Variabel penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jurnal 2 terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas yang digunakan untuk artikel penulis jurnal 2 adalah motivasi kerja, kebutuhan eksistensi, kebutuhan hubungan, dan kebutuhan pertumbuhan, dan serta variabel terikat adalah kinerja daripada pemerintah desa. Kita lihat pada jurnal ketiga, desain penelitian, metode penelitian tidak dinyatakan dengan jelas. Samping penelitian adalah banyak dari 50 kali berapa penuh desa, personalitas dan seterusnya. Pada kita lihat variabel penelitian yang digunakan oleh penulis artikel 3 jenis variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas yang digunakan oleh penulis artikel jurnal adalah motivasi kerja dan variabel terikat adalah kinerja karyawan. Teknik analisa data, alur ukur variabel kinerja diperoleh dari catatan. Berikut adalah persamaan penulisan ketiga artikel jurnal menggunakan istilah yang sama dalam metode penelitian yaitu desain penelitian, metode sampling, variabel penelitian, dan teknik analisa data. Ketiga penulis
kita lihat pada desain penelitian menggunakan kriteria penulis artikel jumlah berbeda. Penulisan artikel jurnal 1 menggunakan desain penelitian explanatory. Penulisan artikel jurnal 2 menggunakan desain penelitian deskriptif. Penulisan artikel jurnal ketiga tidak menjelaskan desain penelitian dalam metode sampling. Tulisan artikel jurnal 1 menggunakan metode random sampling dan tulisan artikel jurnal 3 menggunakan proportional random sampling. Tulisan artikel jurnal 2 tidak ada pelaksanaan metode sampling yang digunakan. Dalam hal variabel penelitian, tulisan artikel jurnal 1 menggunakan variabel bebas yaitu teori motivasi Maslow. Tulisan artikel jurnal 2 tidak ada melaksanakan teori motivasi yang digunakan. Penulis artikel jurnal 3 menggunakan variabel bebas yaitu motivasi Bloom. Penulisan artikel jurnal 3 dalam hal teknik analisa data, penulis artikel jurnal 1 menggunakan instrumen skala pengukuran yaitu skala Likert untuk mengukur setiap dapat mendapatkan suatu kelompok orang tentang fenomena sosial. Artikel jurnal ketiga, kedua menggunakan regresi linear berganda, uji F dan uji seorang tentang fenomena sosial. Penulis artikel jurnal 3 menggunakan pengembangan desa. Hasil penelitian kegiatan di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri ternyampai materi dilakukan secara panel dengan skema penyampaian yang di pergantian materi dapat disampaikan secara tuntas. Setelah seluruh pemateri menyampaikan, artinya acara dilakukan dengan sesi tanya jawab diskusi yang dilakukan secara terpandu. Tanya jawab diskusi berlangsung secara aktif dan antusias. Hampir sebagian besar peserta kegiatan menyampaikan pertanyaan atau meminta penjelasan lebih dalam tentang topik perencanaan pembangunan desa yang sudah mereka lakukan pada masing-masing instansi. Setelah sesi tanya jawab diskusi dilakukan dengan telah cukup memuaskan pada peserta peserta kegiatan, maka acara dilanjutkan dengan pemberian post-test kepada peserta. Post-test dapat dilakukan secara lancar dan dijalankan dengan penuh antusias. Post-test ini bermanfaat untuk melihat perubahan pengetahuan yang terjadi pada peserta kegiatan. Berikut adalah daftar scoring yang dilakukan secara post-test dan tes. Kemudian yang jurnal kedua, perencanaan. Kita lihat hasil penelitian pada jurnal kedua adalah perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber yang tersedia dengan memperhatikan secara terbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Perencanaan dalam pembangunan serta pembangunan desa dengan menggunakan pendekatan bottom up yang dimulai dari mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan kebutuhan yang memang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Lama Abang. Kemudian hasil penelitian yang jurnal ketiga, proses pemerintah desa Ilotidea, Kecamatan Tilago, Kabupaten Gorontalo memiliki suatu peran yang dilakukan oleh aparat desa guna pemantapan dalam pembangunan desa. Salah satu tugas aparat desa adalah sebagai kepala urusan pemerintahan memiliki tugas yaitu membantu kepala desa untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan keterlibatan masyarakat atau suatu desa, persiapan bahan dalam pelaksanaan kebijakan seperti kebijakan penataan dan kebijakan hukum desa. Sementara itu, fungsi pokok urusan umum yang melaksanakan administrasi kependudukan, mempersiapkan bahan untuk menyusun rancangan peraturan serta keputusan kepala desa, melaksanakan administrasi pertanahan, mencatat monografi desa, mempersiapkan bantuan yang untuk memperlancar penyelenggaraan dan pemerintahan di desa, dan melakukan penataan pelanggan desa dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh atau diperintahkan oleh kepala desa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas tugas yang diberikan oleh Pak dosen kita, Pak Adi Mursalin. Semoga review ini, perbandingan 3 jurnal ini bermanfaat bagi kita semua. Hari kata, selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih.